video kali ini kelompok kami akan menjelaskan atau menyampaikan tentang sinopsis yang sudah kami rangkum dari novel yang kami pilih, yaitu dengan judul novel Es dan Batu yang ditulis oleh Aisyah Ahmad dan diterbitkan oleh Ambisi Penulis, diterbitkan pada tahun 2022 dengan jumlah halaman 266 halaman, dan kami akan membaginya dalam beberapa bagian dengan jumlah chapter 31. Yang pertama, saya akan membacakan dari chapter 1 sampai 6, chapter 7 sampai 12 Oscar, 13 sampai 18 Vincent, 18 sampai 24 Christine, dan yang terakhir 25 sampai 30 Catherine, yaitu Ambisi. Oke, jadi saya akan membagikan sinopsis dari yang partnya 1 sampai yang ke-6. Di part yang pertama ini menjelaskan tentang Dini, seorang gadis cantik yang memiliki sikap yang cuek dan keras seperti batu. Contohnya, banyak yang menyukai dia, tapi tidak pernah dia merespon dengan baik atau menerima rasa suka yang diberikan teman sebayanya kepada dia, karena dipengaruhi oleh masa lalu yang kejam yang sehingga membuat dia menjadi anak yang pendiam dan selalu mengurung diri di dalam kamar. Yang kedua di sini, ketika kita bertemu dengan teman lama atau sahabat lama, tentunya kita berpelukan atau sekedar melepas rindu layaknya seorang teman. Namun tidak dengan Dini. Di sini Dini selalu menanggapi semua hal dengan biasa. Dia tidak pernah menganggap lebih ataupun melebihkan sesuatu. Dan di part yang ketiga ini, walaupun Dini memiliki sikap yang cuek, keras, namun dia juga memiliki hati yang lembut, penuh kasih dan penuh sayang. Dia selalu membantu dan ada saat teman-temannya membutuhkan, di saat susah maupun senang. Sinopsis dari part yang berikut yaitu ini tentang cinta. Bicara soal cinta, siapa sih yang tidak senang bercinta? Tapi kalau jika sudah siap untuk bercinta, kita juga harus bersiap untuk mengalami luka atau namanya sakit hati. Part yang kelima ini tentang masa lalu. Yang pastinya semua orang punya masa lalu, namun tidak semua orang memiliki masa lalu yang indah, dan masa lalu itu indah untuk diceritakan. Oleh karena itu, setiap orang perlu waktu, atau seiring berjalannya waktu mereka bisa mengingat dan mereka bisa menerima kembali masa lalu tersebut. Dan di part ke-6 ini, yang terakhir, kenapa kita tidak punya usaha atau kita punya niat untuk berdamai dengan masa lalu kita, karena percuma kita mengingat terus, yang ada hanya menjadi bumerang bagi kita. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Vincentius Lolo. Saya akan mempresentasikan sinopsis dari kelompok kami yang terdapat dalam part 13 sampai dengan part 18. Sinopsis yang terdapat dalam part 13 yaitu cinta jarak jauh memang sulit. Banyak yang mampu melewatinya, banyak juga yang tidak mampu melewatinya. Butuh komitmen dan kepercayaan kedua pasangan. Karena bagi seseorang mengingkari hal yang biasa saja, namun efeknya sakit yang luar biasa. Part 14, sepintar apapun kita menyembunyikan suatu rahasia, pasti akan terungkap. Tak ada salahnya kalau belum siap diberitahukan. Namun keadaan apapun, seberat apapun masalah yang disembunyikan, harus jujur walau akhirnya kecewa, tapi mencoba jujur jauh lebih baik. Part 15, rayuan manis yang sering diucapkan seseorang yang sedang jatuh cinta membuat lawan jenisnya
panah dengan apa yang dia ucapkan. Kadang rayuan tersebut hanyalah omong kosong semata. Part 16. Terjebak bersamamu di saat hujan. Datang menyenangkan meskipun banyak alasan untuk menjauhimu. Hujan yang berkepanjangan membuat sulit untuk lupakan kenangan yang pernah dilalui, dan banyak kenangan yang harus dihindari agar jangan sampai kecipratan masa lalu bersama dia. Part 17. Enaknya punya seseorang yang menyayangi kita dengan mengerti apa yang diinginkan dan mau berkorban untuk membahagiakan kita tanpa melihat siapa dirinya. Percayalah, kebahagiaan pasti ada. Part 18. Saling cinta namun tak mampu mengungkapkan, hanya karena ada hati orang yang dikasihi yang harus dijaga. Juga memang sulit mengatakan yang sesungguhnya. Mencintai dalam diam itu sakit luar biasa. Bahagiakan dirimu, jangan karena kamu terus memikirkan kebahagiaan orang lain sampai kamu lupa dengan diri sendiri yang terluka karena keegoisanmu sendiri. Nama saya Oscar Arenciole, Prodi Hukum. Part 7. Seburuk apapun keluarga tidak bisa digantikan oleh apapun dan siapapun. Keluarga tetaplah keluarga, susah senang hanyalah keluarga yang mampu mengembalikan suasana bahagia tercipta. Saat kita jatuh, jangan ragu kembali pada keluarga. Sejelek apa sifat kita, ditolak seperti apa, kembalilah keluargamu, kehidupanmu. Perlu ikhlas untuk mencapai masa depan yang cerah. Part 8. Tinggalkan yang membuatmu tersakiti. Lihatlah di sekelilingmu, banyak yang mencintai dan menyayangimu. Jangan pernah berharap kepada siapapun selain Tuhan, karena terhadap pada manusia hanya menambah luka hati yang sulit sembuh. Belajarlah menerima orang yang mencintai kita daripada kita mencintai seorang tapi dia tidak tulus. Part 9. Jangan mudah percaya perkataan orang yang tengah dimabuk cinta, karena hanya bisanya memberi janji manis saja, ujung-ujungnya malah ditinggalkan. Part 10. Sulit untuk mengungkapkan perasaan yang begitu dalam pada seseorang. Perasaan yang selama ini dipendam, tepatnya cinta dalam diam, sakit kalau dibohong walau kedua saling cinta. Part 11. Jika sudah yakin dengan apa yang di hati, maka teruslah berjuang mendapatkannya. Tidak ada kata menyerah dari orang yang menunggu kita, memberikannya kesempatan untuk mencintai dan ada sebagian hidup kita. Jangan membuat cinta hilang bagai embun pagi. Cinta yang sesungguhnya datang saat kita mau berusaha. Harus sanggup menghadapi segala yang menghadang di depan, pelan tapi pasti. Part 12. Jatuh dan cinta. Keduanya menarik, tapi jatuh ini sakit, apalagi jatuh pada lubang yang sama, namun dikuatkan oleh cinta. Cinta yang begitu besar membuat kita kuat dan di dalamnya. Saling mencintai tapi tidak punya keberanian untuk mengungkapkannya. Apalah daya, jatuh cinta itu butuh seseorang yang berani dalam segala hal. Terima kasih, sampai jumpa di part 14. Perkenalkan, nama saya Kristin Solain Rokina. Saya akan menyampaikan sinopsis dan bagian yang saya dapat, yaitu dari 19 sampai 24. Part 19 menceritakan Dini yang menghampiri David yang sedang duduk di bawah pohon besar di sudut belakang perpustakaan, dan dia melihat David yang sedang menangis.
kata yang dikeluarkan David. David sakit hati karena Indah ditembak oleh Brilian. Saat David terlalu banyak berbicara, Dini pun menghentikan David, dan Dini duduk di samping David dan bertanya ke David, "Lu suka ya sama Indah?" Lalu David mengangguk. Lalu Dini mengatakan, "Kenapa lu gak nyatain perasaan lu ke Indah?" Tapi David berkata, "Ini bukan dulu, Dini," sambil menghela nafas panjang berat. Bab 20 menceritakan sebulan telah berlalu setelah Dini menyatakan cinta di kelas. Tiap jam istirahat, Dini selalu mengunjungi belakang perpustakaan untuk melihat tanaman segar daripada melihat Brilian dan Indah di kelas. Setelah melayani pembeli di tokonya, Dini duduk termenung. Tiba-tiba pekerja baru di toko Dini bernama Arini berbicara dengan Dini dan bertanya keadaan Dini, tapi Dini berkata dirinya baik-baik saja. Dini mendapatkan pesan dari Brilian lewat handphone. Brilian mengajak Dini untuk berbicara. Brilian bertanya ke Dini, apakah Dini dan Bagas benar-benar pacaran. Brilian meminta putus dengan Indah dengan alasan dia belum bisa melupakan Dini. Bab 21 menceritakan dia memberitahu Dini bahwa Indah pindah. Lalu Dini pun bingung. Mereka tidak tahu alasan Indah pindah. Saat bel berbunyi panjang, kelas Dini mata pelajarannya olahraga. Dini paling benci dengan mata pelajaran praktek olahraga. Saat pemanasan, Dini berkata dalam hatinya, "Ya Allah, pingsankan Dini sekarang. Dini gak mau lari pagi begini." Lalu Tuhan pun mengabuli doanya. Dini pun muntah di tengah lapangan sampai mukanya pucat, dan Dini pingsan di lantai lapangan. Saat Dini di UKS, Dini mendapatkan pesan dari Indah yang berisi ucapan permintaan maaf dari Indah yang selalu merebut kebahagiaan Dini. Dan Indah memberitahu bahwa dia tidak ada hubungan lagi dengan Brilian. Bab 22 Dini lebih banyak menghabiskan waktu di perpustakaan karena ujian nasional yang semakin dekat. Dini juga tidak saling menyapa dengan Brilian. Dini, Windy, Elsa, Tia, Viria, dan Martia, mereka saling berbincang dan bertanya satu sama lain setelah lulus mereka mau lanjut kuliah di mana. Dan Dini menjawab dia sedang mengikuti beasiswa masuk UI dengan UGM, kalau tidak dia kuliah di Surabaya. Brilian membenarkan hatinya bahwa selama ini dia selalu berusaha mendekati Dini, tapi Dini selalu menjauhinya sehingga membuat Brilian hancur. Bab 23 tentang kisah cinta Windy dan Nando yang berakhir bahagia. Brilian pergi menemui Dini di tokonya untuk bertanya mengapa Dini berpura-pura berpacaran dengan Bagas. Namun Dini menjawab dengan malas. Dini malu untuk menyatakan perasaannya. Brilian mengajak Dini untuk pergi berjalan-jalan, namun saat dalam perjalanan Dini kesal dengan ucapan Nando sehingga dia meminta turun dari motor dan ingin pulang sendiri. Part 24 Dini kaget karena ada Bagas di saat Brilian meninggalkan Dini sendiri. Kemudian Dini meminta maaf ke Bagas karena dia tidak bisa membalas cintanya Bagas. 3 jam Bagas dan Dini menunggu di halte. Tiba-tiba Indah datang dan memberi tumpangan bersama David yang memberi tumpangan dan mengantar mereka ke rumah masing-masing. Perkenalkan, nama saya Lilsi Irene Gilang. Saya akan menyampaikan sinopsis dari bagian yang saya dapat, yaitu part 25 sampai 31. Part 25, dia menceritakan dalam bagian ini bahwa dia ditembak oleh Salman, dan ternyata Salman juga disukai oleh Disan, sahabatnya Tia. Akan tetapi demi persahabatan mereka, Disan rela mengorbankan perasaannya demi kebahagiaan sahabatnya Tia. Part 26 dalam bagian ini menceritakan bahwa tangisan dan penyesalan Dini. Ada seseorang yang datang dan mengatakan peluk aku.
Dini terus bicara dan mengharapkan ada jawaban dari Brilian. Tetapi Brilian terus cuek dan dengan situasi dan keadaan yang ada sampai Dini marah dan pergi meninggalkan Brilian. Part 27. Pada saat Dini sampai di rumah, ia dikejutkan oleh temannya dan Brilian yang merayakan pesta kecil-kecilan di rumah Dini. Dalam waktu bersamaan, Dini diajak jadian sama Brilian. Part 26. Bentuk kecintaanku terhadapmu ialah kamu setelah ibuku. Sebelum Dini menjawab Brilian, datanglah ayah dan ibu Dini. Saat itu juga Brilian jujur kepada orang tua Dini bahwa dia cinta kepada Dini. Brilian juga mengatakan bahwa dia rela menyakiti dan tersakiti jika ada yang berani menyakiti Dini. Namun siapa sangka Brilian langsung disuruh keluar dari rumah oleh Erlangga, ayah Dini. Part 29. Jika berharap pada dunia itu sakit, maka cobalah percaya akan takdirnya. Part 30. Bahagiamu selalu kusangatkan dalam doaku. Bagian ini menjelaskan bahwa Rahayu dan Brilian akan segera tunangan. Bagi Dini, Juli dan Jogja adalah luka paling dalam di hidupnya. Di acara pertunangan Brilian, Dini hadir dan berpura-pura baik-baik saja. Dini selalu merasa bahwa dirinya dipermainkan oleh takdir. Part 31. Masih kunikmati luka ini. Demi menutupi luka, Dini harus berpura-pura baik-baik saja dan hadir di pernikahan Brilian nanti. 4 tahun telah berlalu. Brilian dan Rahayu sudah bahagia dengan seorang gadis kecil yang menemani mereka. Kini Dini kembali menutup pintu hatinya untuk siapapun. Saat kembali dari penjara, Dini melanjutkan kuliahnya yang tertunda. Kini Dini sudah memiliki kafe dan restoran. Dini ditabrak oleh sebuah truk saat ia hendak menolong Keisha. Pada saat itu juga Bagas telah membulatkan niatnya untuk melamar Dini. Namun takdir berkata lain. Dini harus pulang kembali kepada Yang Maha Kuasa. Kini semuanya harus mengalami rindu berkepanjangan akan sosok Dini Mei. Mereka hanya bisa memeluk Dini dalam sosok bayang dan figur. Inilah akhir dari Dini Mei, gadis tanpa gravitasi, dan akhir dari Brilian Aldama yang tidak pernah bisa melupakan Dini Mei.